Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mai di sini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, menyelesaikan persoalan tentang waktu. Tujuannya agar kalian dapat menghitung lama kegiatan dalam satuan waktu. Dan juga kita akan menghitung lama kadaluarsa pada suatu benda. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya penjelasan berikut ini. Budina pergi ke pasar. Budina akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Budina selesai belanja. Dia pun segera pulang. Yang ditanyakan adalah, pukul berapa Budina pulang dari pasar? Dan kalian harus menggambarkan dengan jarum jam. Bagaimanakah caranya? Kita simak ya. Yang pertama, diketahui berangkat pukul 08.30 atau setengah 9. Kemudian, lama di pasar 45 menit. Pukul berapa Budina sampai di rumah? Caranya adalah pukul 08.30 ditambah 45 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah 08.30 ditambah 45 menit. Kalian di sini harus tahu ya, bahwa dalam penjumlahan satuan waktu, di sini adalah menitnya, jadi kalian harus meluruskan menitnya. Dan di sini adalah letak untuk jamnya. Sekarang kita tambah ya. 08.30 ditambah 45 menit sama dengan 08.75. Anak-anak harus ingat bahwa 1 jam ada 60 menit. Sedangkan di sini 75 menit ini melebihi 60 menit. Jadi 75 menit ini harus kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara dikurangi 60 karena 1 jam ada 60 menit. Sehingga 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian 8-nya kita tambahkan dengan 1 jamnya. Kenapa 8 ini ditambah dengan 1 jam? Karena kita tadi pinjam 60 menit ini. Sehingga 8 ini kita tambahkan 1 jam. Sehingga terdapat 09.15 atau jam 9 lebih 15 menit. Kemudian ada cara yang kedua. Caranya, pukul 08.75 sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Kemudian pukul 08 ditambah dalam kurung 75-nya tadi kita sederhanakan menjadi 60 menit. Sehingga 75 dikurangi 60 ada sisa 15 menit. Kemudian pukul 08.00 ditambah 1 jam 15 menit. Jadi 60 menit ini menjadi 1 jam 15 menit. Kemudian pukul 9 ditambah 15 menit sama dengan
pukul 09.15 menit. Jadi, pukul 9:15 menit Budina sampai di rumah. Sekarang bagaimana dengan gambar jarum jamnya? Maka 09.15 bila digambarkan menjadi jarum pendek ada di angka 9, sedangkan jarum panjang ada di angka 3. Baik anak-anak, sekarang kita menghitung lama kegiatan Chandra. Di sini terdapat persoalan Chandra menonton TV pada pukul 4.00. Karena ini sore hari, sehingga dituliskan pukul 16.00. Kemudian Chandra selesai menonton televisi pada pukul 6 sore. Jika diubah pukul 6 sore menjadi pukul 18.00 karena sore hari ya. Kemudian berapa lama kegiatannya? Pukul 18.00 dikurangi 16.00 sehingga didapatkan 2 jam. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. Untuk menghitung lama kegiatan, caranya adalah kalian waktu akhir ini dikurangi dengan waktu yang awal. Seperti ini, 18.00 dikurangi 16.00 maka terdapat 2 jam. Oke, kita simak penjelasan berikutnya ya. Di sini terdapat Tony belajar pada pukul 18.30 atau setengah 7. Kemudian selesai pada pukul 20.10 atau seperti gambarnya jam 8:10 sore atau malam hari. Lantas bagaimana cara kita menghitung lama kegiatannya? Sama seperti tadi, waktu akhir yaitu pukul 20.10 dikurangi 18.30. Oke, sekarang kita hitung ya. Anak-anak, di sini kalian harus mengetahui bahwa 10 dikurangi 30 ini tidak bisa ya. Jadi, kita harus pinjam 60 menit atau 1 jam dari 20 ini. Sehingga seperti ini. Kemudian 20-nya ini kan sudah dipinjam 1 jam. Maka 20 ini menjadi 19. Sekarang kita hitung ya. 0, kemudian 60. Dengan 10 ini tidak dikurangi ya anak-anak, tetapi ditambah. Ya, 60 dengan 10 ini ditambah. Jadi 6 tambah 1, 7 dikurangi 3 sama dengan 40 menit. Jadi kalian harus ingat ya, bahwa tadi karena 10 ini dikurangi 30 tidak bisa, maka harus pinjam 1 jam di angka 20. Sehingga angka 20 ini menjadi 19. Dan 60 dengan 10 ini tidak dikurangi, tetapi ditambah. Karena kita menambah 1 jam. Oke, sekarang kita lanjutkan. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka lama kegiatan Tony belajar ada 1 jam 40 menit ya anak-anak ya. 1 jam 40 menit. Oke, di sini Bu Mem mempunyai soal cerita. Kalian perhatikan ya. Edo berlatih di tempat latihan pencaksilat. Edo berangkat ke tempat tersebut pukul 15.35.
dari rumah dan tiba pada pukul 15.50. Berapakah waktu yang diperlukan Edo dari rumah untuk sampai ke tempat latihan pencaksilat? Caranya, pukul 15.50 dikurangi pukul 15.35. Jadi, waktu yang akhir dikurangi dengan waktu yang awal atau yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Caranya adalah 15.50 dikurangi 15.35. Sehingga bila kita hitung menjadi 0 dikurangi 5 sama dengan 5. Kalian ingat ya, harus pinjam ke 5-nya. Kemudian 5-nya menjadi 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga terdapat 15 menit. Ya, jadi waktu yang diperlukan Edo dari rumah ke tempat latihan pencaksilat ada 15 menit. Oke. Kemudian di sini Bu Mei juga punya soal cerita. Benny memasak menggunakan briket. Briket ini hanya bertahan selama 1 jam 30 menit. Sedangkan Benny memulai memasak pada pukul 16.30. Pertanyaannya, pada jam berapakah briket itu habis? Caranya adalah 16.30 ditambah 1 jam 30 menit. Bagaimana cara menghitungnya? 16.30 ditambah 1 jam 30 menit. Sehingga bila dihitung menjadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6, kemudian 16 ditambah 1 sama dengan 17. Jadi di sini terdapat 17.60. Ingat anak-anak, di sini 60, jadi kita tidak boleh menuliskan 17.60, sehingga kita harus menguranginya dengan 60 menit ya, supaya menulisnya benar. Sehingga bila kita hitung menjadi 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 6, 0, kemudian 17 ini, karena tadi kita tambah 1 jam, maka 17 ditambah 1, sehingga terdapat 18.00. Ya, anak-anak harus ingat ya. Sehingga 16.30 ditambah 1 jam 30 menit sama dengan 18.00. Jadi, briket akan habis pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Baik anak-anak, sekarang Bu Mei akan mengajak kalian untuk menghitung masa kadaluarsa. Tujuannya agar saat kalian membeli makanan, kalian dapat menghitung masa kadaluarsa pada makanan yang kalian beli. Contohnya sebagai berikut ini. Di sini terdapat kaleng yang bertuliskan baik digunakan sebelum 18.07.08. Artinya, 18 tersebut sebagai tanggal, 07 sebagai bulan, kemudian 08 sebagai tahun. Jika dituliskan menjadi 18 November 2008. Kemudian ada contoh lagi. Di sini terdapat kaleng sarden yang bertuliskan 0708. Maksudnya adalah bulan Juli 2008. Kemudian di sini terdapat
Soal, jika hari ini bulan Februari tahun 2019, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Anak-anak di sini harus melihat bahwa pada kaleng tersebut bertuliskan baik digunakan sebelum bulan 5 tahun 2019 atau bulan Mei 2019. Sekarang kita hitung dari bulan Februari sampai bulan Mei itu terdapat berapa bulan? Yaitu 3 bulan. Jadi masa kadaluarsa kaleng tersebut terdapat 3 bulan. Oke, sekarang ada soal lagi. Jika hari ini tanggal 20 November 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Anak-anak harus dilihat. Pada kaleng tersebut bertuliskan baik digunakan sebelum 24 bulan 11 2018. Yang artinya baik digunakan sebelum tanggal 24 November 2018. Sekarang kalian harus menghitung dari tanggal 20 November sampai tanggal 24 November terdapat berapa hari? Kita hitung mulai tanggal 20, 21, 22, 23. Jadi sisa waktu kadaluarsa minuman tersebut tinggal 4 hari. Jadi tanggal 24 November tersebut tidak kita hitung ya anak-anak, karena 24 November sudah kadaluarsa pada minuman tersebut. Bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak di rumah jangan lupa ya patuh terhadap orang tua, sholat 5 waktu, dan juga harus menjaga kesehatan kalian masing-masing. Sampai di sini pembelajaran dari Bu Mai. Bu Mai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. See you next time.